Selamat siang. Nah, yang lain mana ini? By the Athens of Indonesia to support the Oke, selamat siang semua. Selamat sore, Pak. Oh, Papua sore ya. Siapa? Oke, good. Ini nama Clinton siapa ini? Saya, Berkat. Pak. Berkat, Pak. Oh, Berkat Clinton namanya. Iya, Pak. Oke, Pak Berkat, saya jadikan host karena saya ganti ke laptop. Tadinya pakai ini ya. Bisa kita mulai atau kita masih ada tunggu beberapa orang? Eh, saya komunikasi dengan teman-teman dulu ya, Pak. Bentar, Ya. Pak.
juga. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ketum. Halo, gimana Pak Clinton? Ya Pak, mungkin kita sudah bisa mulai aja Pak, karena ini sudah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang Pak, 7 dengan saya Pak. Oke, kita start ya. Ya Pak. Ya, Pak Clinton bisa record? Karena Pak Clinton sudah host saya buat. Bisa? Saya masuk dengan laptop lagi Pak, bentar ya. Oke, sambil saja ya. Saya record juga dari sini. Oke. Mas Farid, bantu record ya Mas Farid. Oke, kita start ya Pak Clinton. Boleh Pak. Ya, pertama salam kenal, salam konstruksi untuk semua. Kita torang bersaudara. Saya mau menyapa dulu nih teman-teman Pak Clinton. Silakan Pak Muklis, boleh dibuka videonya. Bisa diperkenalkan Pak Muklis sebagai apa kegiatannya, aktivitasnya, sudah berapa lama di Papua? Baik Pak, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Ketua. Sore. Halo, dengar kan? Ya, sore Pak, sore. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Pak Muklis, Pak Ketum. Saya untuk sementara ini jadi konsultan sama kontraktor Pak, sambil beriringan. Begitu untuk sementara perkenalannya. Sudah berapa lama di Papua, Pak Muklis? Udah sekitar 10 tahunan kali ya. Aslinya dari mana ini? Saya dari NTB, Pak. Lombok ya? Ya, Bima. Bima, oke. Berarti kuliah di Cendrawasih dulu? Siap, ya. Oh, sama-sama Pak Clinton ya? Iya, betul, Pak. Oke, kita lanjut yang lain. M. Ari Reza. Ini ada ini cewek ya? NIS. Recording in progress. Ayo. Ibu NIS, silakan. Perkenalkan dulu namanya siapa, kegiatannya apa, alumni mana. Suaranya. Ya, selamat sore Pak Ketua, selamat sore teman-teman semua. Ya, nama saya Eni Susanti, sudah di Papua dari tahun 2003. Kegiatan sekarang, kemarin sempat bekerja di LPJK Provinsi Papua.
Kemudian dilanjutkan staf kontrak di Balai Jasa Konstruksi. Oke, good. Ya, demikian Pak. Sementara perkenalan dari saya. Oke, good. Luar biasa. Kalau LPJK berarti sudah gampang saya menerjemahkan hari ini ya. Oke, selanjutnya saya minta ini Pak M. Ari Reza. Atau ini dulu, Pak Oder Pawaika. Pak Eko. Ada juga di sini di Tarania. Silakan. Bisa buka dulu videonya. Halo, Bu. Halo. Bisa mendengar suara saya Pak Eko, Pak Oder Pawika, Ditarani sama Pak M. Ari Reza. Sinyal kamera. Ini sudah nyala. Kalau ke sinyal kamera ini. Halo. Nah, ya, silakan Pak Eko. Mohon maaf ini, Wamena lagi hujan jadi mungkin jaringan kurang bagus. Silakan Pak Eko, perkenalkan diri, aktivitasnya apa? Ya, saya Eko Purnomo dari Jaya Wijaya. Aktivitas untuk selama ini belum ada ya. Saya yang perusahaan PT Mega Dewi. Itu saja, Pak. Oke, silakan Pak Ari Reza. Ini kenapa nih teman-teman pada malu buka videonya ya? Ini kalau sudah tutup. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, Ditarani. Silakan Ibu, perkenalkan diri ibunya. Selamat sore Bapak, saya Rani panggilannya Pak. Di Papua, di Jayapuranya sudah dari lahir kebetulan. Sebelumnya bekerja di jasa konstruksi juga. Oke, ya, good. Kemudian Pak Oder Pawika. Ini Pak atau Bu ya? Oder Pawika ini Ibu atau Bapak? Oke, Ari Reza bagaimana? Tidak bisa terbuka. Pak Clinton itu tidak bisa terbuka. Oder Pawika boleh dibantu dibuka sama hostnya? Izin Pak Ketum itu di mute dari sananya Pak, dari device di sana Pak. Oke, mungkin hostnya bisa buka, nggak bisa? Nggak bisa Pak. Oke, Bu Oder Wapawika, kalau dengar suara kami, itu stop video di sebelah kiri itu ada lambang kamera, itu ditekan. Atau di restart ulang, keluar dari left dulu, baru masuk lagi. Mungkin itu setting saja ya. Oke, Pak Ari Reza, silakan. Pak Ketum izin Pak Ketum, kayaknya Pak Ari Reza kesusahan sinyal Pak. Oke, ya. Oke, kita bisa start ya, Pak Clinton ya. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Fandi Iyot. Ya, 6 bulan lalu saya ketua di Provinsi Kepri. Setelah APENAS melakukan musyawarah nasional teman-teman seprovinsi meminta saya menjadi ketua umum Indonesia.
atau Dewan Pengurus Nasional APENAS. Saat ini perubahan-perubahan dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 terkait jasa konstruksi, mungkin di sini Bu Eni atau Bu Rani ya yang sudah pernah di LPJK Papua sudah paham perubahannya, bagaimana LPJK yang dulunya setiap provinsi ada sekarang sudah dilebur menjadi satu di pusat dan terpusat ya. Dan saat ini juga seluruh aktivitas LPJK itu sudah terpusat dan prosesnya sudah pasti membutuhkan waktu yang panjang atau antrian yang panjang dikarenakan 34 provinsi tutup sehingga dilayani satu pintu untuk seluruh Indonesia. Ya, di Indonesia ada 34 provinsi sampai saat ini, ada 400 lebih kabupaten kota, dan setiap hari itu ada pembukaan perusahaan baru di atas 5.000 perusahaan baru setiap hari, 5.000. Jadi kita bisa bayangkan untuk satu proses sertifikat badan usaha maupun sertifikat kompetensi konstruksi SKK yang dulu yang dikenal dengan SKT dan SKA, sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan, maka semua proses itu akan membutuhkan waktu yang panjang karena mengikuti antrian atau people first in first out. Ya, pertama saya mengapresiasi ya Pak Clinton yang sudah menghubungi saya dari rekomendasi Pak Indra ya. Mungkin sebagian ada yang kenal Pak Indra, namun dalam komunikasi itu tugas saya sebagai Ketua Umum APENAS Indonesia saat ini yang diamanatkan sampai 2026 ke depan, saya akan melakukan reorganisasi APENAS di setiap provinsi dan setiap kabupaten kota. Tujuan daripada reorganisasi adalah pertama membentuk kepengurusan di provinsi maupun di kabupaten kota agar APENAS lebih benar-benar memberikan pelayanan terpadu dan akurat kepada para anggotanya khususnya di bidang jasa konstruksi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di website kita apenas.net ya. Pak Clinton sudah saya share kemarin website kita, dan per tadi pagi kita ada MOU dengan India, Asosiasi Perusahaan Kecil dan Menengah India, dan minggu lalu itu ada dengan Malaysia. Semua kita lakukan melalui online, dan untuk saat ini Pak Clinton saya akan menjawab tugas ataupun strategi saya ke depan adalah bagaimana APENAS juga bisa diberi atau memberi kontribusi melalui anak-anak milenial ya. Jadi saya sangat terbuka terhadap potensi anak milenial sehingga kami juga butuh ya tanggung jawab generasi ke depan bahwasanya anak-anak milenial itu layak dan bisa diperhitungkan untuk diberi mandat sebagai calon-calon pemimpin ataupun pemimpin-pemimpin saat ini. Ya, itu yang pertama untuk semangatnya untuk Pak Clinton. 28 tahun ya. Luar biasa. Ya, saya per September tahun lalu saya ke Bintuni, Babo. Di daerah Bintuni Babo itu ada proyek kita di sana dari BP Tangguh ya, British Petroleum Tangguh, dan sekarang masih proses tender terus. Disitulah satu kerinduan saya terhadap lokal kontraktor, yang mana lokal kontraktor di Papua sangat sulit untuk dicari dan sangat sulit untuk diketahui, baik melalui website maupun internet ya. Untuk itu bagi kami kepengurusan di Papua Barat atau di Papua, di Provinsi Papua, itu akan kita lakukan regenerasi atau reorganisasi. Untuk itu teman-teman yang merasa ingin melaksanakan pengabdian di bidang organisasi ini, kami bisa yakinkan bahwasanya kami tidak melihat strata sosial ataupun sara, suku, agama, ras, antar golongan dari Bapak Ibu sekalian. Yang paling inti adalah bagaimana kita bekerja bersama untuk membangun dan membesarkan APENAS. Oke, saya akan jelaskan sedikit terkait APENAS. APENAS ini didirikan tahun 2008 dan menjadi salah satu asosiasi
badan usaha ataupun kontraktor yang diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR maupun LPJK. Ya. Kemudian setiap periode tertentu APNAS akan melaksanakan Munas, Musyawarah Nasional, yang mengagendakan adalah perubahan struktur atau kepemimpinan baru. Sampai tahun 2026, saya berharap ada pengganti-pengganti kami ya di 2026 untuk kepemimpinan nasional. Untuk itu dari Papua saya melihat ini usia-usia produktif dan usia-usia yang sangat menjanjikan ya. Jadi kami berharap teman-teman dari Papua itu semakin semangat pada saat dikasih mandat ke depannya. Yang pertama nanti bagaimana menyusun struktural di provinsi. Sebelumnya saya mau bertanya nih Pak Clinton. Ini Pak Clinton mewakili provinsi ada 2, Papua dan Papua Barat. Kira-kira yang lebih dekat tuh kemana provinsinya? Saya di Jayapura, Pak. Jayapura masuk provinsi mana? Provinsi, Pak. Ibu kota provinsi Papua, Pak. Oke, berarti provinsi Papua ya. Kalau Ibu Eni? Di Papua, Pak, Jayapura. Berarti sama ya, provinsi Papua. Ibu Oder Pawika? Di Papua, Jayapura juga, Pak. Oke, Ibu Dea ini, Dea Pinastika? Di Papua juga, Pak, Jayapura. Oke. Nah, ini ada Pak Eko. Pak Eko, Papua juga? Ya, Pak Ketum. Beliau di Jaya, Pak. Di Wamena. Ibu Rani sama ya, Papua ya? Semua sama ya, Pak Muklis? Sama, Bapak. Pak Ari Reza? Sama, Bapak. Di Jayapura juga semua. Oke. Untuk itu, supaya fokusnya adalah di Provinsi Papua, silakan dibentuk untuk persiapan Papua. Itu yang pertama. Nanti kalau ada teman-teman yang di Papua Barat, itu bisa dikondisikan untuk pembentukan Provinsi Papua Barat. Ya. Jadi Pak Clinton dan teman-teman saat ini nanti akan kami persilakan membentuk internal ya. Siapa yang akan menjadi ketua, siapa yang akan menjadi sekretaris, dan siapa yang akan menjadi bendahara, kemudian ketua-ketua koordinator. Pertanyaannya berikutnya adalah di saat telah membentuk kepengurusan tersebut, ya, apa yang akan kami dapat? APNAS itu nanti kalau bisa kita lihat di websitenya. Saya izin menjadi host sebentar ya, Pak Clinton, biar saya share screen. Boleh, Pak. Kelihatan? Kelihatan share screen saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Oke, ini adalah layanan daripada APNAS. Selain APNAS bertujuan untuk sertifikat badan usaha, APNAS juga berpartner dengan Astaki, Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, yang pendiri dan person in charge-nya itu dulu awal-awal terbentuk itu sama ya. Jadi nanti bisa dilihat astaki.or.id. Jadi di sana Astaki dengan APNAS sampai detik ini masih bersama untuk untuk pengeluaran sertifikat SKA atau SKT itu dilakukan oleh Astaki, dan untuk sertifikat badan usaha dikeluarkan oleh APNAS. Jadi APNAS ini syarat daripada ketua sekretaris bendahara ya, terutama untuk ketua, syaratnya adalah pimpinan perusahaan atau direktur daripada PT, CP ataupun koperasi di bidang jasa konstruksi. Itu persyaratan utama. Jadi APNAS adalah owner daripada pengusaha kontraktor atau jasa konstruksi. Oke, apa saja yang sudah kita lakukan pengembangannya di 6 bulan terakhir ini? Yang pertama adalah
bagaimana kita membantu teman-teman dalam pemberdayaan anggota terkait kepada sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang terbit daripada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Dirjen Ketenaga Listrikan. Kemudian kita juga membantu teman-teman dari SLO, ya. Kemudian teman-teman yang membutuhkan pendampingan atau sertifikasi atau audit terkait SMK 3, Sistem Manajemen K3, terkait kepada K3 PJK 3 atau K2, keselamatan dan kesehatan kerja di bidang konstruksi, termasuk juga reksa uji K3 alat, termasuk juga kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP, terutama di daerah Papua itu ada proyek-proyek migas, sehingga mungkin butuh sertifikasi daripada BP Migas ataupun BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu bisa kita bantu. Kemudian penerbitan ISO akreditasi, sertifikat manajemen sistem, baik itu ISO 9001 terkait quality management system maupun OSAS, ya, Occupational Health Safety Management System, yang dulu dikenal dengan OSAS 18001, sekarang berubah nama menjadi ISO 45000. Dan ISO 14001 terkait dengan IMS, Environmental Management System, itu bisa kita bantu untuk dikeluarkan. Kemudian kita juga bekerja sama dengan AKP2I, Asosiasi Jasa Konsultan Pajak, ya, dan Konsultan Accounting Finance. Itu juga kita bantu teman-teman di kontraktor, khususnya terkait audit akuntan publik, ya. Itu juga kita bantu teman-teman terkait laporan pajak. Karena saat ini pemerintah kita sedang getol-getolnya terkait pajak, termasuk pelaporan SPT tahunan maupun SPT bulanan. Kemudian kita juga aktif di membantu teman-teman kontraktor terkait pembuatan CSMS, Contractor Safety Management System, yang mana CSMS ini sangat dibutuhkan pada saat tender ataupun pada saat preliminary bidding. Kemudian kita juga bekerja sama dengan lembaga bantuan LBH dan beberapa advokat untuk membantu para anggota kontraktor di saat menghadapi masalah hukum dan di saat membutuhkan pendampingan hukum atau nasihat-nasihat hukum terkait kontrak konstruksi maupun terkait bidang hukum lainnya. Kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap tanggung jawab SDM, sumber daya manusia, yang dalam hal ini kita kerjasama dengan TST atau Sekolah Tinggi Teknologi Sabta Taruna milik Kementerian PUPR. Sehingga mungkin dari Papua nanti kita bisa kirim satu kelas, misalnya satu kelas untuk mahasiswa baru di bidang konstruksi itu bisa 25 orang, itu bisa Bapak Ibu nanti bisa mencari beasiswanya melalui provinsi ataupun gubernur ataupun bupati maupun wali kota terkait. Dan kita juga membantu teman-teman kontraktor terkait masalah pendanaan atau pembiayaan proyek, ya, pendanaan dan pembiayaan proyek, termasuk juga bagaimana kita mendapatkan bantuan pendanaan, terutama bagi yang belum memiliki big asset atau capital asset, sehingga kita bisa membantu. Saat ini kita kerjasama dengan Radana TBK. Radana TBK ini masih memberikan 10 customer utama, yakni contoh PetroChina, Telkom, Bukit Asam, United Tractor, dan Pertamina. Jadi proyek-proyek yang ada 10 bidang utama tadi itu bisa didanai dengan jaminan invoice. Berikutnya, hal-hal yang lain adalah bagaimana Apeknas bisa memberikan atau membantu teman-teman di kontraktor terkait proses-proses bidding ataupun terkait proses-proses perhitungan
quantity ataupun RAB, rincian anggaran biaya yang dibutuhkan pada saat tendering. Jadi nanti kita akan sering melakukan yang namanya training, in-house training melalui Zoom terkait bagaimana menghadapi tender-tender di pemerintahan melalui LPSE di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk saat ini, Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dilihat di website kita apeknas.net, dan di beberapa media atau medsos bisa tinggal dicek bagaimana saat ini kami sedang membangun sebuah komunikasi yang baik untuk semua pihak sehingga semua kontraktor bisa kita saling bantu. Oke, untuk saat ini Bapak Ibu saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Oke Pak, mungkin dari saya Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin dari saya Pak terkait dengan Apeknas ini kan Pak, sebagaimana kita tahu bahwa arah pembuatan sertifikat badan usaha atau yang dikenal sebagai SBU itu kan harus mempunyai lisensi. Yang pertama harus akreditasi dari asosiasi. Apakah dari Apeknas ini sudah melakukan akreditasi atau sementara berjalan Pak? Dan untuk pembentukan LSP dan LSBU-nya sebagaimana Pak? Mungkin itu yang perlu dijelaskan Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya langsung saya jawab ya. Yang pertama, Apeknas saat ini sedang dalam proses akreditasi tahap kedua. Ya, akreditasi tahap kedua. Tahap pertama itu kita laksanakan Oktober sampai Desember yang lalu. Dan saat ini adalah akreditasi tahap kedua, gelombang kedua, dari mulai Januari sampai Maret. Salah satu yang menjadi poin penting adalah bagaimana Apeknas bisa menjalin kerjasama dengan pihak dunia internasional. Dan tadi pagi itu adalah perjanjian atau MOU kita dengan pihak internasional yang kedua. Minggu lalu kita dengan Malaysia, minggu ini tadi pagi jam 10, mungkin ada teman-teman yang menghadiri, itu adalah MOU yang kedua dengan India. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan kerjasama dengan pihak Korea. Jadi satu saja sebenarnya, salah satu kerjasama itu saja sudah cukup. Jadi yang Malaysia minggu lalu ditambah dengan India hari ini, dan kalau misalnya bisa lebih cepat itu minggu depan atau bulan depan kita dengan Korea. Jadi salah satu poin daripada akreditasi itu sudah terpenuhi. Itu yang pertama. Kedua, dalam proses akreditasi ini tidak mempengaruhi apa yang namanya mengeluarkan SBU. Karena apa? Karena SBU saat ini dikeluarkan oleh yang namanya LSBU, Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Pertanyaannya sederhana, Pak Clinton. Pada saat proses akreditasi ini, selesai akreditasi Apeknas, Apeknas wajib mendirikan yang namanya perusahaan, PT LSBU Apeknas, atau PT Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Apeknas. Dan ini bisa jadi dibentuk baik itu di provinsi maupun di pusat. Ya. Jadi yang pertanyaan berikutnya adalah pada saat PT, kalau kita sudah bicara PT di LSBU berarti bicara komersil, bisnis, orientasi bisnis. Apakah saya punya uang besar, dana besar, fasilitas yang lengkap, bisa mendirikan LSBU? Jawabannya tidak. Karena syarat pendirian LSBU adalah didirikan oleh asosiasi. Itu syarat utama pendirian PT atau badan usaha terkait lembaga sertifikasi badan usaha. Untuk pendirian LSBU ini berarti bicara komersil, bicara bisnis. Bagaimana dengan pendirian, tata cara pendirian LSBU ini? Berarti Apeknas akan membuka seluas-luasnya kepada para pengurus dimanapun berada untuk menjadi komisaris atau direktur dari LSBU tersebut. Di akte pendirian daripada perusahaan tersebut akan ada di sana hak kepemilikan saham. Hak kepemilikan saham dimiliki oleh Apeknas secara ex officio. Apa yang dimasukkan dengan ex officio? Dimasukkan ex officio adalah Apeknas sebagai pendiri
perusahaan tersebut, maka dia akan memiliki saham yang disepakati. Contoh, pemiliknya ini Bu Eni sama Pak Clinton ingin mendirikan PT LSBU di Papua. Kemudian Apeknas sebagai asosiasi pendiri, maka kita bisa berdiskusi sahamnya berapa persen untuk Apeknas. Katakanlah Bu Eni 50%, Pak Clinton 45%, Apeknas 5%. Sehingga seluruh operational cost itu ditanggung oleh direktur atau komisaris pemilik saham terbesar, ya, secara proporsional. Bagaimana dengan pembagian margin? Itu juga akan menjadi proporsional terhadap para pengurus Apeknas. Nah, itulah sequence daripada pendirian LSBU. Untuk saat ini masih banyak lagi yang menjadi kendala-kendala pengurusan sertifikat badan usaha. Yang pertama, perusahaan tersebut harus memiliki ISO. Jadi Pak Clinton bisa menjadi pemandu teman-teman yang mau mengurus SBU, sertifikat badan usaha kontraktor tadi. Bagaimana mereka cari ISO? Di Papua susah nggak cari konsultan ISO? Di mana Pak Clinton? Untuk sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan sih Pak yang menawarkan jasa ISO Pak di sini Pak. Ya, bagaimana dengan tarifnya, dengan harganya, kan begitu ya? Nah, fluktuasi kan. Nah, jadi kalau dengan Apeknas sudah punya MOU dengan Malaysia yang setara dengan IAF. Nah, itu tinggal diminta standar internasionalnya, harga Apeknas, jadi harganya di bawah pasar gitu. Itulah yang kita tawarkan saat ini. Sebelum masa akreditasi kita selesai, sebelum kita bisa mendirikan LSBU. Jadi masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk teman-teman kontraktor. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kira-kira gimana Pak Clinton? Apa kurang puas atau kurang memuaskan? Berarti Pak, sementara untuk misalnya ini dari DPD ya Pak, DPD Apeknas misalnya terbentuk di Papua. Nah untuk proses sertifikasinya kan harus pengajuan ke LSBU Pak. Apakah kita sementara gandeng atau bagaimana Pak? Sementara ini kita gandeng Pak dengan LSBU yang sudah kita MOU-kan. Ya. Jadi ke depan selesai akreditasi kita akan buat LSBU dan kami berharap teman-teman di Papua punya LSBU itu. Jadi dirikan di sana LSBU, selesai kita akreditasi, pengurus di Apeknas yang di Provinsi Papua itulah yang memiliki LSBU tersebut. Ya. Jadi ini bisnis unitnya jelas ya. Ada lagi kira-kira pertanyaan yang lain? Saya akan coba ini kasih kesempatan Pak Clinton, masih ada pertanyaan lain? Sementara itu dulu Pak. Kira-kira ada lagi yang lain Bapak Ibu? Karena saya ada meeting di 14.15 sebentar lagi nih, waktu Indonesia Barat ya. Karena perbedaan waktu kita ya. Ada 2 jam perbedaan waktu kita. Gimana Bu Eni? Kira-kira? Ibu Dea? Dinastika? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah cukup? Oke, Ibu Oder Pawika? Sudah cukup? Ibu Dita Rani? Pak Ardi, ada pertanyaan kira-kira? Sejauh ini sudah sih Pak, tinggal menunggu tindak lanjut ke depannya saja Pak. Oke, tindak lanjut ke depan adalah tolong teman-teman yang sekarang mengikuti meeting, Zoom meeting, ataupun yang belum bisa bergabung dengan Zoom meeting, di satu koridor dengan Pak Clinton, ya silakan berdiskusi siapa calon ketua, siapa calon sekretaris, siapa calon bendara, dan dibentuk untuk provinsi. Nanti setelah provinsi terbentuk, kita akan bentuk kabupaten kota. Di Papua ini ada berapa kabupaten kota, Pak Clinton?
Halo Pak Clinton. Di Papua ada berapa kabupaten kota ya? Kurang lebih untuk yang terbaru Pak 29 kabupaten kota Pak. 29 ya kabupaten kota. Oke, artinya nanti tugas daripada Provinsi Papua adalah selesai membentuk internal untuk provinsi, maka akan dibentuk lagi kepengurusan 29 kabupaten kota. Nah, siapa yang siap, itulah yang menjadi KSB, Ketua Sekretaris Bendara. Ya, jadi silakan teman-teman berdiskusi siapa yang calon ketua, siapa calon sekretaris, dan siapa calon bendahara. Kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri meeting kita hari ini? Saya Pak, satu lagi Pak, mungkin terakhir ya. Kan tadi saya nyimak Pak untuk unsur KSP ya, ketua, sekretaris, dan KSP ya, dengan bendahara itu adalah anggota atau owner dari perusahaan Pak. Jujur kayak saya seperti ini kan punya perusahaan Pak, tetapi karena dengan adanya aturan untuk wajib OAP Pak, untuk nilai menengah ke bawah, sehingga kami ini biasanya di Papua ini adalah direkturnya orang asli Papua Pak, seperti itu Pak. Bagaimana Pak untuk kebijakannya Pak? Kalau Bapak misalnya punya kendala itu, Bapak di akte pendirian sebagai apa? Komisaris atau apa? Di komisarisnya memang kami nyatakan bahwa direktur itu di komisarisnya juga Pak. Jadi saya unsurnya masuk di pengurus Pak. Karena memang diperlukan untuk perusahaan yang benar-benar OAP Pak. Maksudnya pengurus sebagai direktur operasional atau gimana? Ya, saya operasionalnya Pak. Tapi di sisi lain Pak, kami di sini contoh kayak saya adalah saham Pak. Jadi kami saham yang istilahnya karena teman dengan teman seperti itu perjanjiannya ya kita secara. Yang direktur siapa Pak? Yang direktur siapa Pak Clinton? Ada teman saya Pak. Oke, Bapak sebagai apa di akte? Saya sebagai tenaga tekniknya Pak. Oh, tidak ada komisaris atau apa gitu, nggak ada? Ya, kita murni dari OAP-nya Pak. Karena itu diperlukan Pak sebagai syarat juga Pak di dalam lelang untuk dana-dana otsus Pak, yang khusus untuk OAP seperti itu Pak. Bukan, maksud saya nama Bapak ada di akte apa enggak? Ada Pak, ada. Sebagai apa di akte? Di akte pendirian perusahaan. Bentar Pak, saya lihat lagi Pak. Oke. Untuk teman-teman yang paling penting adalah kenapa ketua, saya bicara ketua ya, syarat daripada ketua itu wajib kontraktor atau owner, karena kita asosiasi kontraktor. Itu yang pertama. Nanti kalau untuk asosiasi tenaga ahli konstruksi, syaratnya adalah memiliki sertifikat kompetensi SKA ataupun SKK gitu. Jadi biar matching dia Pak Clinton ya. Oke Pak. Iya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya berikutnya, Pak, saya kan yang punya perusahaan ibu bapak saya calon penerus atau CEO. Itu bisa nggak jadi pengurus? Silakan selama ada surat rekomendasi dari perusahaan tersebut. Ya. Karena nanti Bapak itu kan mewakili perusahaan tersebut. Paham ya? Mewakili perusahaan tersebut. Cukup jelas Bapak Ibu sekalian? Cukup jelas Bapak Ibu sekalian ya? Jadi mewakili. Jelas Pak. Ya. Jadi Pak Clinton silakan saja Pak Clinton ya. Selama nama Bapak ada di akte notaris ya, di akte pendirian. Jadi inti daripada ketua, yang paling berat adalah ketua ya. Ketua wajib direktur ataupun komisaris dari perusahaan tersebut. Supaya ada otoritas.
Nanti kalau sekretaris bendara, karena di ADRT kita, asosiasi ini adalah asosiasi pengusaha kontraktor, ya. Jadi memang harus punya bendera gitu, harus punya bendera atau perusahaan. Bagi teman-teman yang misalnya menjadi penerus, calon penerus generasi, silakan melalui direkturnya yang ada memberikan surat yang namanya surat persetujuan ataupun surat ini ya, surat pengangkatan ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Gimana Bapak Ibu? Oke Pak Clinton, nanti bisa dilihat, kita bisa japri-japri ya kembali ya pertanyaan-pertanyaan. Boleh, Pak. Silakan dibuat WA group ya Pak Clinton. Bagaimana, Pak? Silakan dibuat WA group teman-teman yang hadir hari ini. Iya, Pak. Dibuat WA group. Nanti di WA group ada kira-kira pertanyaan, bisa dilanjutkan pertanyaan di WA group ya Bapak Ibu sekalian. Boleh? Oke. Baik, Pak. Oke. Nanti dipastikan ya untuk diskusi internal Provinsi Papua siapa dan pengurus-pengurusnya ya. Jadi pertanyaannya pengurusnya saat ini bisa dimasukkan beberapa orang, kemudian nanti kalau dibutuhkan untuk review ataupun mengulang SK kita bisa lakukan ya. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Mungkin itu aja dulu Pak sebagai pengenalan. Ya, Pak Clinton, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk waktu Zoom-nya ke depan, untuk diskusi ke depan Pak Clinton yang ngatur waktunya ya. Boleh Pak, siap. Ya, Pak Clinton kasih tahu H-2 sebelum hari H, kasih tahu ke saya, kita bentuk lagi Zoom meeting ya. Oke Pak, siap. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kita torang bersaudara. Iya, Pak. Selamat sore, Pak.